aqalluhu dan sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah jam'u tahiyyatin. Tahiyyat itu jamak daripada tahiyyah. Wahiyya tahiyyah itu ma yuhayya bihi min salamin aw ghairihi. Kata-kata yang dipakai untuk memberi hormat dari kata-kata salam aw ghairihi atau isyarat, walaupun tiada dengan kata. Jadi kalau tahiyyat secara lugat yaitu sesuatu yang dipakai untuk memberi hormat kepada orang, baik memberi salam maupun seperti mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Apabila mengangkat tangan kepada itu artinya menghormati lawan orang lain. Atau mengangkat tangan ke dada, artinya menghormat lawan orang lain. Itu misal al-ghairihi tadi, yaitu menghantarkan tangan ke atas kepala atau menghantarkan tangan di atas dada. Itu misal al-ghairihi. Nah, apabila niat kita memberi salam itu menghormat kepada orang, itu namanya tahiyyah. Apabila tangan kita ke kepala, itu namanya menghormat lawan orang di hadapan kita. Demikian apabila tangan ke atas dada. Wal qasdu, jadi maknanya at-tahiyyat bermula segala kehormatan lillah, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang sebenarnya kehormatan itu adalah tujunya kepada Allah. Nah ini. Oleh sebab itu kata-kata at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, nah ini untuk memberi pelajaran kepada hati kita supaya hati kita ini bujur-bujur tawadhu. Jangan hati kita ini ada mempunyai pengerasaan, anggapan, pengakuan, mempunyai sifat kesempurnaan yang berhak untuk mendapat kehormatan. Jadi apabila orang mengikrarkan dengan lidahnya dengan at-tahiyyatu barakatuh salatu thayyibatullah, maka dia mempunyai kewajiban menghilangkan sifat gila hormat. Baik menuntut kehormatan diri itu dengan adat atau menuntut kehormatan diri itu dengan ibadat. Apabila orang menuntut kehormatan untuk dirinya, maka orang itu disebut riya.
Apabila orang itu riya, maka dia dihukumkan syirik. Karena tidak ada yang berhak mendapat kehormatan, hanya satu, Allah. Kalau diri si hamba ini minta hormati kepada orang, berarti dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Oleh sebab itu, jagalah hati kita, jangan ada menuntut kehormatan dengan pekerjaan ibadat dan pekerjaan adat. Memakai istilah yang kedua, janganlah kita ini beribadat atau mengerjakan adat dengan tujuan mencari pengaruh apabila mencari pengaruh dengan apapun jalannya mencari pengaruh. Di hati kita nih ada mencari pengaruh supaya ada pengaruh di hati orang, mempengaruhi bini, mempengaruhi anak, mempengaruhi siapa kabarnya. Apabila ada di hati mempengaruhi orang, itu ngarannya hubbul jah. Ketujuh, kemegahan. Nah, apabila ketujuh kemegahan, timbullah hubbud dunia. Jadi orang yang hubbud dunia itu, karena di hatinya itu ada bibit yang ditanam, yaitu menuntut pengaruh di hati orang. Kalau laki mempengaruhi bininya dengan apa aja jalan, ibadah sering banyakkan supaya bini terpengaruh. Nah, itu untingannya karena dunia yang ada di kaya si bininya itu. Ada polusi batin nih, teman-teman. Atau misalnya nang laki itu bari tapih kelambar lawan bininya dengan niat supaya bini terpengaruh. Nah, itu akibatnya karena apa-apa yang ada lawan bininya itu hendak diambilnya, ambil alih. Ini bahayanya orang nang ketujuh pengaruh menimbulkan hubbud dunia. Apabila sudah hubbud dunia, maka tidak ada satu pun dosa yang tidak dikerjanya. Semua dosa akan dikerjanya sebelum mati. Kalau ada habis dosa semuanya digawi kada ampe. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah raja bagi seluruh dosa. Istilah di sini raja, artinya tiap-tiap rakyat itu ia tunduk sudah lawan apa perintah rajanya. Demikian apabila sudah hati itu suka dipuji orang dan menuntut pujian itu, buktinya apabila dihina orang balalu itu jalan. Limbahnya orang bina menyindir lalu aja merangut
Jalaluh. Nah, itu orang itu apabila dihina tadi ada obah, berarti di dalam hatinya ketujuh dipuji. Nah, apabila ketujuh dipuji, dunia itu di hatinya. Apabila dunia di hatinya, dosanya itu semuanya tetap kumpul loh. Kulli khabi'ah, seluruh dosa. Nah, ini gara-gara ada mengamalkan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Tapi apabila orang mengamalkan tuntutan at-tahiyyat ini, niscaya dia sama sekali tidak ada ingin dipuji orang. Karena dia sudah tahu bahwasanya yang berhak diberi kehormatan hanya Allah. At-tahiyyatu yakni ma yuhayya bihi min salamin aw ghairi adalah lillah. Wal qasdu bermula tujuan dengan kata-kata tahiyyat tadi, dengan tasyahud tadi, yaitu as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi annahu malikun li jami'i tahiyyati minal khalqi. Artinya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahwasanya hanya Tuhan ajalah yang mempunyai bagi seluruh kehormatan dari makhluk-makhluknya. Jadi si makhluk ini dituntut menghormati Tuhan. Jangan minta dihormati orang. Jelaskah? Jelaskah? Kita dituntut menghormati Allah. Jangan minta hormat. Baca Quran jangan minta hormat. Mengajar jangan minta hormat. Baca tabligh jangan minta hormat. Baca maulid jangan minta hormat. Baca qasidah jangan minta hormat. Apabila ada tujuan di dalam pekerjaan ibadat atau adat minta hormat kepada orang, itu syirik. Oleh sebab itu tujuan itu disebut syirik yang paling halus, karena tidak semua orang mengetahuinya, kecuali orang yang betul-betul sadar atas apa yang ada di dalam hatinya. Kalau masih belum sadar isi hati kita, kada tahu akan adanya syirik khafi ini. Selama kita masih memikirkan aibnya orang lain, maka tertutuplah aib yang di diri kita. Nah, apabila aib di diri kita tertutup karena kita ini melihat aib yang di diri orang, niscaya kita ini merasa terhormat. Lalu apabila timbul merasa terhormat di hati ini, maka ia menyuburi akan kehormatan yang dirasanya itu. Takut kalau itu hilang atau mati. Lalu disiramnya siang dan malam. Siraman ini berupa ibadat atau berupa apapun. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan dalam Al-Quran itu bahwasanya banyak manusia ini yang tertipu dengan dunia dan syaitan, artinya bisikan syaitan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur la yaghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum al hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al ghurur
tertipu dengan ibadat, jangan tertipu dengan tingkah laku atau adat. Karena semua itu bisa menimbulkan alat untuk mencari kehormatan di hati siapapun. Satu aja manusia yang kita cari kehormatan di hatinya supaya ia menghormat kita, itu sudah syirik hukumnya, melanggar akan ikrar kita at-tahiyyatu lillah ini. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sekurang-kurang tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sekurang-kurang tahiyat. Kenapa jadi ada pembicaraan akal dan akmal? Sekurang-kurang dan sesempurna. Kenapa jadi ada pembicaraan dua ini? Nah, karena kalau waktu itu sempit, maka kita kada boleh sembahyang itu lebih daripada sekurang-kurang. Ini gunanya kita mengetahui sekurang-kurang. Ini yang dipakai waktu sempit. Jadi yang lain-lain itu tinggal aja. Kada usah pakai yang akmal, sebab waktunya sempit. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dari Allah senantiasa turun kepada sampian, wahai Nabi Muhammad. Ini supaya kita perhatikan ini. Keselamatan itu senantiasa turun dari Allah kepada engkau jualah, hai Nabi Muhammad. Apabila sudah kita baca dengan lidah bahwa Nabi Muhammad itu terus-terusan selamat, timbullah di pikiran kita, aku Pak ingin juga selamat. Macam apa jalannya? Baping lawan orang nang senantiasa selamat saja. Nah, coba kalau kita lihat itu susunan daripada motor kah? Ini ada motor, nah jalannya ini lambat, lalu ditarik oleh motor yang laju. Nah, ditarik. Ada hubungan, ada istisolnya, ada ta'alluq. Nah, berhubung minta antara motor nang kada laju ditarik oleh motor nang laju. Artinya antara motor nang lama berhubungan dengan motor nang kuat ini menarik. Selama hubungan itu kada lepas, maka sinang lemah ini, sinang apa namanya itu, nah lambat ini sampai kepada tujuan itu cepat.
karena bantuan daripada si kuat tadi menarik. Nah, asal ada hubungan ditariknya. Nah, tariknya. Ini ta'alluq tadi. Artinya mahabbah. Itu misal motor. Ada lagi misal motor juga, ini motor mogok, rusak. Nah itu, rusaknya ini di tengah jalan menghalangi lawan yang lain-lain hendak berjalan. Terhalang di tengah jalan. Ditarik oleh motor yang lain. Nah, tariknya. Sehingga hampir menghalangi orang dan inya sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Karena ada yang menarik, menjazab, ada yang menarik. Nah itu. Ini misal mahabbah cinta. Cinta itu adalah menarik. Sinang dicintai, menarik lawan yang mencintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, nah Rasulullah ini berhubung lawan kita, Rasulullah ini ditarik Tuhan ke hadratnya, naik terus, maka kita pun ikut naik taroki juga. Apabila kita berikat kepada orang yang menurun, maka kita ikut menurun, terus menerus menurun aja. Nah inilah gantungan mahabbah. Jadi hukumnya mahabbah kepada Nabi wajib fardu ain. Serumahan itu wajib cinta lawan Nabi. Kalau pang misalnya fardu kifayah, jadi anu serumahan itu sikung aja nang cinta lawan Nabi, nang lainnya lulu gua nabi udah ada mau saban bukuan kepala nih wajib cinta lawan Nabi. Kalau nyabujur cintanya lawan Nabi, ini naik terus nih, derajatnya nih naik terus. Tapi kadang hawa menyamai Nabi. Sebab ini di belakang. Masa motor yang ditarik dari sama lawan yang menarik kan bisa. Mesti belakangnya berdudi. Nah, berdudi. Cuma lamun dimapal ini anak menarik, lamun ikat talinya tadi terpacul, artinya kadang mutasir. Nah disinilah kehebatan, artinya keistimewaan Tuhan memberi kepada orang yang ada ittisal kepada Rasulullah SAW. Senantiasa orang-orang bahari itu mencari supaya ada hubungan dengan Rasulullah. Macam-macam orang itu mencari jalannya supaya berhubung dengan Rasulullah. Warahmatullah wabarakatuh, serta rahmat dari Allah dan semua kebaikan-kebaikan dari Allah turun kepada engkau juga, hai Nabi Muhammad. Nah, kata-kata ini melajari lawan kita supaya kita tahu Rasulullah SAW itu selain daripada senantiasa selamat, ditambah lagi senantiasa dikasihi, disayangi oleh Allah. Apa arti senantiasa selamat? Apa arti senantiasa dikasih sayangi Allah? Maksudnya keselamatan kepada Nabi itu meningkat terus. Nah,
Dan kasih sayang Allah pun kepada Nabi itu naik terus, bertambah terus. Wa barakatuh. Seluruh kebaikan-kebaikan dari Allah turunnya kepada Rasulullah. Nah, di sini kita mengatakan dengan lidah, dengan peraturan agama, bahwasanya seluruh Rasulullah SAW itu adalah berkat dari Allah. Dan seluruh Rasulullah SAW itu rahmat dari Allah. Tidak ada satu juzuk pun Rasulullah itu yang tidak mengandung rahmat, keselamatan, dan keberkatan dari Allah. Semuanya Rasulullah SAW dari ujung bumbunannya sampai ke ujung kukunya adalah keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkat dari Allah. Kalau orang memandang Rasulullah, niscaya ia memandang keselamatan Allah, memandang rahmat Allah, memandang kebaikan Allah. Di diri Rasulullah inilah kumpulnya semua ini. Sudah tahu tentang itu, kenapa kita jadi masih memandang yang lain? Berarti ilmu kita itu kurang. Nah itu, coba kita perhatikan. Kalau ada batu-batu pasir, sini pasir. Pasir itu berapa hitungannya? Ada hitungan banyak. Ini gunung pasir. Kamu lihat di situ ada intan. Ada intan. Intan itu berandak di atas pasir tadi. Dan cahayanya si intan ini menerangi seluruh pasir tadi. Kenapa jadi manusia itu mengambil dan memandang, memperhatikan kepada pasir? Terbimbing daripada intan yang mengeluarkan cahaya kepada pasir. Tidak terlihat pasir itu jika tidak disinari cahaya si intan tadi. Nah, memandang cahayanya intan aja yang ada di pasir sudah cukup. Apalagi langsung matanya memandang kepada intannya, bukan kepada cahayanya. Intan itu penuh dengan cahaya. Pinggangnya itu cahaya, kepala intan itu cahaya, buritnya intan itu cahaya, luarnya cahaya, dalamnya cahaya. Walhasil tidak ada selain dari cahaya. Itulah intan. Kenapa manusia memilih pasir? Nang kada mempunyai cahaya dan kada mempunyai harga, meninggalkan intan yang mencahayai pasir tadi. Tidak ada lain daripada dosa di dalam hati. Seandainya dosa itu hilang di dalam hati, niscaya yang dilihatnya itu sekurangnya cahaya intan. Kalau tidak, intannya yang dilihat. Faya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidina wa ajri sadal qalbil kathir sadahu. Ya Allah, bukakanlah hijab dinding hati kami sehingga dapat melihat Rasulullah SAW dan hilangkanlah kekotoran dosa di hati kami yang menutup akan kami melihat akan wajah kekasih kami Rasulullah SAW. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala minna
alaina asyaqa'u. Semoga Allah memberi keistimewaan kepada kita semua dengan melihat wajahnya seseorang yang dengan melihat wajahnya itu hilanglah kecelakaan kita. Tidak termasuk dalam golongan wa ammal ladzina syaqu fa fin nari khalidina fiha. Orang yang syaku, orang yang syaqa, orang yang cilaka tetap dalam siksaan, tidak pernah keluar dari siksa. Walau dia jadi raja, kaya raya, sehat, bugar, tapi tetap pikirannya kada tenang. Karena orang itu dalam siksa. Walau dia di dalam keadaan tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai harta, tidak sehat badan, tapi dia tidak cilaka, maka orang itu senang terus-terusan. Laisahu khassani bi ru'yati wajhin zala minhul 'ana'u. Semoga Allah memberi keistimewaan kepada kita semua dengan memandang wajah Rasulullah SAW, yang dengan sebab memandang wajah Nabi itu hilanglah kecelakaan di diri kita. Wa bi ru'ya Muhammadin farihat anfusul ibad. Dengan melewati memandang Rasulullah SAW, maka hati kita ini tidak pernah duka cita lagi. Sempian itu tidak samar lagi. Sempian itu sangat jelas di dalam hati. Jelas sempian dalam hati, jelas. Musfiran, hal keadaan sempian itu menyinari akan alam semesta ini. Tidak terlihat, tidak mewujud alam semesta jika tiada nur sempian. Musfirah, sempian ini betul-betul adalah penarang bagi seluruh alam. Duna qina, tidak ada yang menutup sempian sedikit pun. Jelaskah? Jelaskah intan? Jelaskah? Adakah di diri intan itu yang lain daripada cahaya? Adakah? Ada? Tidak ada. Misal kedua, ambil satu biji es bebuku. Coba kita perhatikan. Es itu di mana aja mata kita memandang, tidak ada lain daripada air. Atasnya, bawahnya, kanannya, kirinya, mukanya, belakangan, luarnya, dalamnya. Air semuanya. Nah, ini bagi orang yang memperhatikan kepada itu si es tadi. Niscaya dia memandang bukan es yang dipandangnya, tapi air yang dipandangnya. Cuma, nah ini ada cumanya. Karena nafsunya kehausan, ingin menghilangkan haus dengan minum sebanyak-banyaknya. Nah, nafsu inilah yang menutup dia dari melihat air. Sehingga yang dilihatnya es. Seakan-akan es itu menghijab kepada si air.
Padahal tidak ada hijab, yang ada itu adalah air. Apakah ada di diri es itu selain dari air? Tidak ada. Nah, disinilah kita mengerti Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Akwan, Ainul Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairul Mursalin. Ini sedikit kita membicarakan masalah jalan untuk musyahadah kepada Rasulullah SAW yang tidak menjadikan hijab kepada musyahadah kita akan Allah. Karena Rasulullah SAW ini nur, dan nur itu isinya keselamatan Allah, rahmat Allah, berkat Allah. Apa menghijab dengan Allah? Tidak. Nah, ini yang mudah-mudahan kita ini jangan sampai hati kita ini masih kotor dengan dosa-dosa, sehingga kita itu timbul nafsu di sini, lalu haus hendak minum es saja, lalu ada tali hati banyu lagi, ada tak perhatikan banyu. Jadi yang diperhatikan es, ambilkan es saja, ambilkan es saja. Ya kami coba ambilkan banyu nang babuku. Jadi tetap banyunya ada, ya ada, ya ada. Oh. Nah, jadi ngarannya es itu pada penderan muntung. Pada penglihatan adalah banyu. Kenapa pulang jangan kayak itu? Nah, artinya kalau di pender lawan muntung itu adalah es. Nah, kalau dilihat benar aja kada pender adalah banyu. Nah, jadi pender kita ini adalah majazi, penglihatan itu adalah hakiki. Oleh sebab itu, apabila orang banyak pender, kada melihat lawan banyu. Amun orang pendiam, boleh jadi besok. Salah ulang lah. Ini diamnya, diam nang uang nang kosong. Kalau diam ada isinya tadi ada kosong. Umur kita sudah berapa? Hati kita kayak apa? Nah, ini yang diperhatikan. Mulai bahari sampai ini hati itu hingganya di urusan duit. Bukan undang-undang dasar, bukan. Urusan duit. Atau urusan dunia. Mulai bahari sampai umur Tuhan ini dia ya. Kada bisa diobah-obah. Ya ka pulang. Urusan Allah pulang. Dunia baca mahabbat sudah tahu aja dunia kah? Ujar Rajib Gandhi, dunia itu baca artinya petari bau tahe. Dunia baca artinya bau tahe
mutahe. Masih aja lah ya. Nina, mata hati nih kemana? hendak puring baca salawat Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar 15 kali, jangan kurang jangan lebih. Saban malam nak puring. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. Insyaallah kada lebih seminggu bermimpi melihat Rasulullah SAW. Nah, pagarangnya apabila orang bermimpi melihat Rasulullah SAW, ghufira lahu dzambuhu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lewat dan dosanya yang akan datang. Handakkah? Ya. Itu perlunya bermimpi Rasulullah. Dan kedua, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Siapa bermimpi melihat aku, pasti ia melihat aku di waktu bangunnya. Nah, sekarangnya masalahnya. Nah, itu. Apabila melihat akan Rasulullah waktu bangun, maka martabatnya seberi martabat sahabat. Apabila dapat martabat sahabat, maka orang itu diberi titel ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitu. Orang itu menjadi imam, jadi ikutan. Kada sadar. Seluruh sahabatku, kata Rasulullah, adalah petunjuk. Luar biasa. Jadi lorongnya itu, jalannya itu mimpi dulu, baru melihat yang bangun. Rasulullah aja lawan Jibril kada langsung berdapat, bermimpi dulu, rancak bermimpi dulu. Hanyar baikung Jibrilnya waktu bangun, kada langsung. Nah, kita ini dari dahulu sampai umur 60 sekali-kali siang lawan malam guring kada bisa bermimpi berdapat Nabi, tang bina dapat Abu Jahal aja. Artinya mimpi kan mimpi yang buruk-buruk aja. Ada juga lah sekali-kali dah seguring ulun dulu aja, tapi aja ada bermimpinya berdapat kurangnya. Iya sakok Rasulullah. Iya sakok. Hanya mau bang, iya sakok itu kalau orang bermimpi Rasulullah itu ada bisa diserbu oleh syaitan. Itu ada sidin sendiri kepada unda Rasulullah, atau ada suara dari lain mengatakan ini Rasulullah. Bukan hanya perkiraan bagi sinang memimpi. Namun kita mengira-ngira, nah kira-kira arwah lain rasa Rasulullah juga. Arwah lain rasa Rasulullah juga. Anu jar aku tuh dapat dari mimpi Rasulullah jar. Anu jar sidin kilom. Kainnya nang kilom itu. Hanya orang saling baikkan rupa. Seorang ulama besar ditanya, hal yujadu na'imun fid dunya a'la min na'imil jannah? Qala na'am.
Qal wa ma huwa? Qala ru'yatul Habib sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Ini ada pertanyaan kepada ulama besar. Adakah dalam dunia ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat dalam surga? Jawabnya ulama besar ini, ada dalam dunia ini nikmat yang lebih dari nikmat surga. Apa tandanya? Yaitu memandang Rasulullah SAW waktu bangun. Karena bahwasanya nikmat surga itu mahligai kedua bidadari. Nah, kalau melihat Rasulullah SAW dalam dunia ini waktu bangun, maka Rasulullah SAW itu mir'at lil hadratil ahadiyah, adalah kenyataan bagi hadrat Allah. Ayo. Manakala hadrat Allah itu kada bisa dilihat di dalam dunia ini dengan mata, sedangkan orang nang kita lawan Allah ingin melihat Allah itu. Allah Ta'ala tahu, ini orang cinta lawan aku, ini orang hendak melihat aku, selama di sininya kada kau melihat aku. Allah Ta'ala memberi gantinya, diadakan Rasulullah SAW sebagai cermin atau kenyataan bagi Allah itu. Nang awak Rasulullah ini dilihat oleh mata. Oleh sebab itu, apabila orang melihat Rasulullah, seakan-akan melihat Allah. Bukan Rasulullah ini, iya Allah, bukan. Basyaran la kal basyar. Tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Kalau kau bicarakan dari kita, luar biasa Rasulullah itu adalah muzharul atam, artinya kenyataan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pemikiran kita yang sudah umur tua-tuaan ini, yaitu memohon dan berusaha apa penyebab-penyebabnya jadi hati kita ini terdinding, sehingga kada bisa terbuka menembus melihat Rasulullah SAW. Jangankan waktu bangun, guring aja belum termimpi. Padahal amalan kita adalah guring siang dan malam. Coba kita selusuri, nah ujung pinggir tapi kita diselusuri. Nah, banyak aib-aib kita ini nang selalu menutup hati kita kada bermimpi pada Rasulullah. Ukurannya orang yang bermimpi Rasulullah ini adalah ukurannya diampuni segala dosa dan agar melihat waktu bangun dan mendapat makom sahabat. Nah itu salamatan saudara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. 15 kali hendak boring. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, keselamatan atas kami. Nah ini atas kami, arti atas kami itu pertama imam, kedua makmum, ketiga malaikat, keempat yang lainnya. Jadi bahasa kitanya salamun alaina, mudah-mudahan semua kita ini selamat. Ini doa. Mudahan kita ini semua selamat. Wa ala ibadillah salihin,
Nah, ini wa'ala ini atopnya kepada si tadi, kepada tadi. Kan salamun alaika ada kalau. Lalu di sini wa'ala ibadillah sholihin. Kalau keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkat dari Allah turun kepada Rasulullah. Yang kedua, tambusannya ke bawah itu nah, seluruh orang-orang yang soleh. Jadi kita tahu pulang di sini dengan bacaan muntung ini bahwa seluruh orang yang soleh senantiasa selamat, senantiasa dapat rahmat, senantiasa dapat berkat. Ini luar biasa nikmat Tuhan kepada orang yang soleh, walaupun inya bukan nabi. Karena di sini mengatakan wa'ala ibadillah sholihin. Mbah kita nih bang nih mbah mun hendak juga. Nah, mbah peganglah kepada orang soleh tadi, artinya cintalah kepada orang soleh. Mencintai orang soleh, kita mendapat akan selamat, mendapat rahmat, mendapat barakat. Lalawanan cinta yaitu sidin-sidin, sorong-sorong. Artinya kan ada hubungan. Mengganggu pada lawan sidin, menolong kada juga. Itu artinya lulu gua-gua. Ini kada dapat keselamatan, kada dapat rahmat, kada dapat berkat. Nah, coba satu misal. Kalau misalnya lampu itu menyala, kita itu jauh dari lampu, mana bisa terang. Kalau kulkas misalnya kita paraki, apa yang kita dapat? Kulkas kita paraki, apa yang didapat? Dingin. Tapi namun kita jauh dari kulkas, dapat kedinginnya. Nah, kenapa sudah tahu aja kulkas ini dingin, lampu ini terang? Kenapa katuju bakadat? Kenapa katuju panas di api? Bapak api kenapa? Umur sudah berapa? Sudah tahu aja ini kulkas dingin. Kenapa jadi katuju memaraki api? Sudah tahu aja mobil teparak api gusang. Siapa orang yang soleh tadi? Wahum al-qaimuna bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, yaitu orang yang menunaikan tugas-tugasnya dengan Allah dan tugas-tugasnya dengan makhluk. Apa tugasnya? Nang wajib, nang sunat, nang haram, nang makruh. Macam itu aja. Nang wajib, nang sunat digawe, nang haram makruh dijauhi. Apabila melaksanakan ini soleh itu orangnya. Biar ngarannya anang buntal. Tapi namun ngarannya soleh, gawiannya nyuntan tandal. Nah, jadi hukukillah wa hukukil ibad minal wajibat wal mandubat wa tarkil muharramat wal makruhat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu aku
melihat dengan hatiku. Aku melihat dengan hatiku. Jadi aku menyaksikan dengan hatiku. Artinya aku yakin bahwa Allah itu Tuhan, dan aku melihat dengan hatiku bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Kan berjanji sudah bahwa hati ini memusyahadakan Allah, berjanji, dan hati ini memusyahadakan Rasulullah. Artinya limahano memusyahadakan Allah, waya-waya memusyahadakan Rasulullah. Apabila memusyahadakan Allah, ngarannya tarok naik. Apabila memandang Rasulullah, ngarannya tanazzul turun. Kada ada lagi lain pada itu. Ujang orang terakhir hinak itu masuk, lawan turun keluar. Adalah lain pada itu kada ada. Nah, jadi apabila inya naik pandangan ke Allah Ta'ala, belanja turun ke Nabi Muhammad, tidak ada yang dipandangnya, hanya dua ini. Yang lain itunya kan terlihat lagi, karena sudah diikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekalinya gawian membaca muntung, memang asyhadu sudah Allah ilallah. Kalinya pikiran dan hati itu uud. Hingganya urusan-urusan dunia aja. Maka muntung asyhadu sudah Allah ilallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kenapa jadi melihat yang lain? Istilahnya tadi, maka sudah artinya berucap ulun melihat intan dan cahayanya. Kenapa jadi melihat pasir? Coba kata-kata ashadunya bujurkah, belum bujurkah? Artinya sempurnakah, belum sempurnakah? Umur sudah berapa? Mati sudah berapa? Au anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atawa mintu aja sudah. Artinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wala yakfi anna Muhammadan rasuluh. Dan kada sah lamun mintu aja asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lalu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah mintu aja. Artinya tertinggal abduhunya. Itu kada sah. Mesti berbuat abduhu. Jangan ditinggal abduhunya, langsung wa rasuluhu aja jangan. Nah, wa tushtaratu muwalatuhu, dan disyaratkan mualatnya si tasyahud tadi. La tertibuhu, bukan tertibnya. Kama marra, sebagaimana sudah lewat pembicaraannya di masalah Fatihah. Marra fil Fatihah. Wa ayyakuna huwa wa sairu azkaris salat al-ma'dhurah bil arabiyyah. Dan bahwa tahiyat itu, tasyahud itu, dan seluruh bacaan-bacaan di dalam sembahyang yang datang dari Rasulullah harus wajib bahasa Arab. Fa in tarjama'ana qadiran 'ala al-arabiyyah aw 'amma lam yarid wa in 'ajaza wa talat salatu. Apabila ia hanya terjemahnya sebagai gantinya, sedangkan ia puasa atas membaca huruf Arab, atau ia membaca yang bukan datang dari Rasulullah, walaupun ia tiada puasa, membaca yang datang dari Rasulullah dialihnya kepada bacaan yang kada warid datang dari Rasulullah, batal sembahyangnya. Jadi nang kayak apa nang datang dari Rasulullah, bacaan dalam sembahyang itu aja, jangan diganti-ganti. Jadi ini banyak nih. Di antaranya lagi wiridan nang sesudah sembahyang. Itu nang datang dari Nabi itu jangan diobah-obah.
Kalau misalnya Nabi Muhammad membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, dengarkan wa ilaika ya'udus salam. Jangan diobah-obah, ini ada aja yang membaca wa alaika ya'udus salam. Di mana hadisnya? Tulisannya wa ilaika bukan wa alaika. Lamun imam membaca kayak ini tolong ditanggulakan. Matinya jerun jangan wani tampil lamun balum profesional. Artinya profesional di sini yaitu balum ahlinya. Jadi makmum aja mun kada ahlinya itu jadi makmum aja kalau bisa jadi imam. Banyak salah. Nang kada baqol-qallah dibacanya baqollah ya khosha. Bismillah. Sin mati kada baqol-qallah, kha mati kada baqol-qallah. Ya salaha, ya salannar. Nang panjang salib dipanjangkan 4 bisa bagong. Musa Allahumma. Nah itu hati-hatilah, jangan sekali kita ini apa ngarannya kesalah daripada nang warid tadi. Wa yusyaratu aydan zikrul wawi al-atifati baina syahadataini, dan syaratnya pula yaitu membaca huruf waw sebagai athaf yang di antara dua syahadat. Jadi wa asyhadu. Kada bisa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu kada bisa. Wawnya itu mesti dibuat wa asyhadu, jangan tertinggal wawnya. Wa yata'ayyanu lafzu at-tasyahhudi, dan wajib kata-katanya asyhadu, kada boleh diganti. Fala yakfi maknahu bighadri, kada boleh maknanya aja lafaznya ditinggal. Artinya maknanya ada aku menyaksikan itu aja. Asyhadunya kada dibaca atau kada sah. Ka'an ya'tiya badal Rasul bin Nabi, seperti ia membaca ganti Rasul dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhar Rasul. Itulah ayyuhan Nabi, inya ayyuhar Rasul. Au aqsuhu, atau palingannya wa anna Muhammadan Rasulullah, dibacanya wa anna Muhammadan Nabiullah, ada sah juga. Au badala Muhammadin bi Ahmada, atau itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ahmada Rasulullah, itu pada sah juga. Au badala asyhadu a'lamu bi alama, artinya atau a'lamu anna Allah la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammad qad boleh juga. Wa yushtaratu ri'ayatu hurufihi, syaratnya lagi menjaga makhraj huruf-hurufnya tahiyat. Semua huruf tahiyat itu bujur-bujur membaca, jangan kesalah. Ya kasin halus, sin gonol, ya qasad, itu bujur-bujur itu. Jangan wa ala ibadillahi salihin. Jangan ashadu. Jangan ashadu. Ini banyak nang tersalah-salah, ya Allah, kasihan. Sangrannya siapa nang wajib bacaan bujur tuh Fatihah aja. Padahal samunyaan rukun qauli wajib di makharijil hurufnya. Dan lagi wa tasydidatihi. Segala tasydidnya itu diperhatikan, jangan ditinggal. Wal i'rab ri'ayatu wal i'rabu wal i'rabi minta wal i'rabi al mukhir bil ma'na, dan lagi meninggalkan menjauhkan akan i'rab yang merusak akan makna. Jadi tiap-tiap baris nang merubah makna tahiyat tadi itu dijauhkan, jangan dipakai baris nang merubah makna. Tambah lagi wa isma'un nafsi,
dan wajib mendengar talinganya. Ini kata sedikit orang jadi imam membaca tahiyat, inya sorong kada mendengar tahiyatnya. Membaca aja, tuntung aja, tapi inya kada mendengar. Kalau kada mendengar, kada sah tahiyatnya. Amun kada dimuliki, kada sah sembayangnya. Oleh sebab itu aku lagi sekali memandangkan, jangan wali tampil kecuali proporsional, artinya ahli. Kasihan diri, kasihan orang. Wal qira'atu fiha lil qu'udi lil qadiri, dan lagi syaratnya wal qira'atu ini atap kepada artinya nang tadi nang mana ada tadi ri'ayatu, yustaratu ri'ayatu wa yustaratu apa al qira'atu. Ada wal i'rabi tadi takdirnya wa tarkul i'rabi al-mukhilli. Wal i'rabi tadi takdirnya wa tarkul i'rabi al-mukhilli bil ma'na. Itu penting ikam didapit itu. Wal i'rabi artinya wa tarkul i'rabi al-mukhilli bil ma'na. Syaratnya jangan artinya ma'i'rabakan nang merusak maknanya. Baris yang merusak makna, dan lagi mendengarkan akan dirinya. Dan yang ketiga lagi wal qira'atu fi hadil qunudil qadir, membacanya duduk. Membaca tahiyat itu duduk, tapi bagi orang nang puasa duduk. Amunnya kada puasa duduk, anu bahereng aja kehereng lah baca tahiyat. Al-ashir min al-arkan al-qu'udu bit tasyahudil akhir. Ke-10 dari rukun 13 duduk membaca tahiyat akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, wa dakhalna ala Suwaid bin Syu'bah na'uduhu fara'ayna thawban mulqan fama dhananna anna tahtahu syai'an hatta kushifa faqalat lahu imra'atuhu ahli fida'uka ma nut'imuka ma nasqika qalat idja'at wa dabaratil araqif wa asbahtu nabwan la at'amu ta'aman wa la asiru sharaban mundu kadha fadhakara ayyaman wa ma yasurruni anni nuqistu min hadha qilamata dhufrin. Ujarnya Imran bin Husain, aku menghilangi sahabatku yang bernama Suwaid bin Syu'bah. Maka aku lihat hanya selembar kain yang diurai. Tidak menyangka kami yang datang bahwa ada manusia di bawah kain itu, sehingga kain tadi dibuka. Sekalinya Suwaid nanggaring ini dari tanda kurusnya, sehingga ditutupi lawan kain kada kelihatan. Bapaknya urus banawak mbah dibukakan oleh ahlinya. Sekalinya Suwaid di bawah di dalamnya. Lalu ujar sang bini, hai kula wargaku, aku kada memberi makan akan ikam, aku kada memberi minum akan ikam. Maka ujarnya menjawab Suwaid,
aku sudah lawas batilantang ini dan sakit tulang belakangku, dan aku sudah jadi kurus kering, tidak ada makan, tidak ada merasai minuman, sudah beberapa hari, tetapi tidak ada kegembiraanku apabila Allah mengurangi penyakit ini. Hiris kuku. Coba kita perhatikan. Ini orang kada makan, kada minum, kada kau begarak betilang tangan beberapa hari, sehingga tinggal tulang. Pula warganya datang selalu menangisan. Ujarnya, aku lamun dikurangi balal ini sedikit daripada nang hadar ini, aku pada gembira. Nah inilah riwayat orang nang bujur-bujur imannya, artinya berfungsi. Karena iman itu mempunyai rukun, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan kitab, dengan malaikat, dengan hari kiamat, dan dengan qada dan qadar. Ini fungsinya rukun iman yang ke-6 nih. Walamma qadima Sa'd bin Abi Waqqas ila Makkah faqad kana kuffa basaru ja'ahu an-nas yahra'un ilayhi kullu wahid yas'aluhu ay yad'u lahu wa yad'u li hadha wa li hadha wa kana mujabad da'wah qala Abdullah ibn Sa'id fa'ataytuhu wa ana gulamun fa ta'arraftu ilayhi fa'arafani faqala anta qari'u ahli Makkah qultu na'am dzakara qissatan qala fi akhiriha fa qultu lahu ya 'ammi anta tad'u lin-nas walau da'awta li nafsik wa radda Allah 'alayka basarak fatabassama wa qala ya bunay qadahu Allah subhanahu wa indi subhanahu wa indi ahsanu min basari wa ba'ana min basari. Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke negeri Makkah. Sesungguhnya telah buta matanya, lalu maelangi akan dia oleh orang-orang banyak, segera mendatanginya. Tiap-tiap seorang daripada yang maelangi selalu minta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad itu mendoakan orang seikung didoakan silin. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini mujarrab doanya situ sini kabul. Nah, itu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas matanya buta, datang ke Makkah. Sampai di Makkah orang banyak banget datang lawan sidin minta doa aja. Seikung-seikungnya didoakan sidin, karena sidin ini mustajabud da'wah. Ujar Abdullah bin Sa'id, aku elangi akan Sa'ad, tapi aku masih anak. Lalu aku mengenalkan diri kepadanya. Lalu ia mengenal akan diriku. Ujarnya, engkau ini, hai Abdullah bin Sa'id, iyakah qari di Makkah sini? Aku menjawab inggih. Lalu berkisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhir dari kisah itu, aku berpandir baginya, hai hamba, hai marinaku. Ujarnya si Abdullah, Abdullah mau ucap lawan Sa'ad, amin. Sempian ini mendoakan orang aja, kabul berataan orang yang doakan. Apian pangyakannya berdoa lawan Tuhan supaya mata tuh melihat. Ya ke bahasa kita wajah ini kan artinya penyakit kurang lah pian doakan bagi sawar baik, tapi pian sorong kan apa kasih baikan. Ini pertanyaan Abdullah bin Sa'id, punya kan anak orangnya kan anak. Supaya pian melihat mata bahan pian kan ada bisi anu senjata ya doa kabul baik pian berdoa mata pian supaya baik. Lalu misam kada tarik. Aman karena kita
Nyawa kada paham sama sekali. Anak minta tampar kah? Kalau undang baca doa ini mencari amplop. Lalu pulang berucap dia, "Hai anakku," ujar Sa'ad lawan Abdullah, "bermula qada dan takdir Allah Ta'ala itu lebih bagus pandanganku dari doaku." Dan orang Bahari daripada inya itu melihat akan lutuf Allah Ta'ala di dalam fotonya, artinya melihat akan hikmat yang saling baikan di dalam takdir. Inya melihat bang menung kada melihatnya ni yang hamok. Wada'a li mahli sufiyah waladun saghirun thalathata ayyam lam yu'raf lahu khabarun. Faqila lahu law sa'alta Allah Ta'ala an yaruddahu alayk faqal i'tiradi alayhi fima qada ashaddu alayya min dhihabi waladihi. Sebahagian orang ahli tasawuf hilang anaknya nang halus 3 hari 3 malam, tidak ada kabar berita. Lalu orang datang melangi, "Ayo pangpian berdoa lawan Tuhan supaya anak pian dibuli kapan Tuhan." Ujar Sidin, "Bermula aku ma'iktirab lawan takdir Allah lebih besar dosanya daripada hilang anakku itu."